Mas Asroi. Tiga berarti nggih. Oke. Ustadz terkeluar ya Mas Amin? Benar ini. Baru posisi ngatur layar, posisi naruh HP-nya kan. Tadi jatuh terus. Yang di Facebook sama YouTube sudah live Mas Amin. Oke. Itu yang di Facebook maupun di YouTube yang ingin bertanya bisa diketik di kolom komentar nggih. Atau ada yang mau bergabung ke Zoom, ada linknya di deskripsi YouTube atau di postingan Facebook sebelum live ini. Yang di online kalau mau gabung Zoom insya Allah juga bisa. Oke, Mas Amin, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mudah-mudahan tidak Tadi jatuh ya, Ustaz? Enggak, tapi enggak posisinya yang kurang pas tadi. Oke. Alhamdulillah sudah pas, Ustaz. Sudah bagus. Ya. Oke. Kabarnya bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah baik, Mas. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini baik semua. Oke, alhamdulillah sehat. Dan tadi ada yang sakit 3, Ustaz. Mohon doanya. Ada yang sakit 3 orang. Oke, mari kita putra semua atau campuran? Ada putra 2, kemudian anaknya Bu Siti Purwanti. Cewek apa cowok, Bu Siti? Ya udah, kalau ada putranya sudah beres, tidak ada masalah. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Allahumma shfi. Oke, selanjutnya sebelum dimulai izin melaporkan yang sudah tergabung, Ustaz. Ya. Yang sudah tergabung ada 19, dari Korea ada 6, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 3, dari Qatar ada 1, dan dari Indonesia ada 5, Ustaz. Oke, ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Oke, selanjutnya bisa dimulai, Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau kita selesaikan dulu kalau ada pertanyaan yang masih tersisa minggu lalu. Oke, ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya. Berapa bagian warisan untuk keponakan yang bapaknya sudah meninggal, Ustaz? Ya, tidak bisa dijawab seperti itu ya sebenarnya. Karena sebenarnya keponakan itu kan tidak termasuk ahli waris ya, karena terhalang oleh bapaknya, tetapi karena bapaknya sudah meninggal tadi, maka dia akan mendapat hak dari hak bapaknya kan gitu. Tetapi di samping bapaknya tadi masih adakah saudara lain sekandung yang ada, atau dulu dia saudaranya ada berapa? Kalau saudaranya itu hanya 1 saja, yaitu bapaknya keponakan tadi, maka bapak itu mendapat 1/6. 1/6 itu nanti dibagi ke anak-anaknya alias ke keponakan tadi. Kalau keponakannya ada 2 atau 3 atau 4, ya dibagi di antara mereka keponakan tadi. Jadi dapatnya warisan dari keponakan itu karena bagian untuk orang tuanya, bapaknya atau ibunya kan itu. Dan itu juga masih persoalan lagi, artinya saudaranya tadi ada berapa. Kalau saudaranya itu hanya 1, ya dia dapat 1/6. Kalau saudaranya lebih dari 1, misal 2, 3, 4 gitu, artinya saudara yang meninggal maksudnya. Saudara sekandung yang meninggal tadi ada 1, 2, 3, 4 itu, maka bagiannya adalah 1/3 kan itu. 1/3 dari harta waris tadi itu dibagikan, diperuntukkan untuk 2 atau 3 atau 4 dari saudaranya tadi. Nah, dari saudaranya tadi kemudian kalau sudah pada meninggal tentu dibagikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kalau di antara saudaranya itu ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal, tentu saja yang hidup tadi diperuntukkan warisannya itu diperuntukkan untuk saudaranya yang masih hidup. Sedang yang sudah meninggal kemudian dibagikan ke anak-anaknya. Jadi tidak bisa hanya mengatakan berapa warisan dari keponakan yang ayahnya sudah meninggal itu berapa, belum bisa ditentukan itu. Tolong diberi kelengkapan, artinya saudara dari orang yang meninggal tadi itu ada berapa kan gitu. Sekali lagi, kalau saudaranya 1 yang bapak yang sudah meninggal tadi, maka dia dapat 1/6. 1/6 itu diperuntukkan untuk keponakannya.
Nah, keponakannya berapapun 1, 2, 3, 4 bagiannya ya hanya 1/6 itu. Tetapi kalau saudara dari orang yang meninggal tadi ternyata tidak cuma satu, misal saja ada 2 atau 3 dan sebagainya, bagiannya untuk semua saudara tadi itu hanya sepertiga kan itu. Sepertiga itu dibagi saudara-saudara tadi, misal saja ada saudaranya 3 orang misal saja, ya dibagi 3 itu. Nah, nanti yang bapaknya sudah meninggal tadi, keponakannya dapat warisan dari bapaknya. Itu Mas. Karena hakikatnya keponakan itu tidak dapat warisan ya kalau bapaknya masih hidup kan itu. Jadi warisan itu hanya diperuntukkan ke bawah untuk anak. Kalau anak itu masih ada, itu menghalangi cucu. Ya, ke atas itu untuk orang tuanya. Kalau orang tua itu masih hidup, dia menghalangi simbah, kakek, nenek, meskipun masih hidup kan itu. Nah, kemudian ke samping untuk saudara-saudaranya laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau mereka itu masih hidup, maka anak saudara laki-laki perempuan tadi tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau sudah mati, anak-anaknya tadi mendapat bagian dari warisan yang diperoleh bapaknya. Tetapi ingat, perhitungan 1/6, 1/3 tadi itu sesudah dilaksanakan wasiat dan juga sesudah dibayarkan utang-utangnya. Orang yang meninggal itu mungkin kan juga punya utang, dibayar dulu. Kalau meninggal itu mungkin meninggalkan warisan, nah itu dibayar dulu, dikeluarkan dulu untuk warisan. Baru sisanya itu sebagai harta waris yang berhak, yang boleh dibagi di antara ahli waris yang punya hak masing-masing itu. Begitu Mas, mudah-mudahan yang bertanya bisa melengkapi informasinya nanti. Oke Ustaz, untuk pertanyaan alhamdulillah sudah tersampaikan Ustaz. Ya, kita lanjutkan saja di ayat yang ke-44 surat Al-Baqarah, silakan. Oke. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab, yakni Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Ya, jadi kita perhatikan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamurunnan nasa. Sebenarnya itu kan artinya apakah? Atamurunnan nasa, apakah kamu memerintahkan kepada manusia, memerintahkan, mengasuh, mengajak pada manusia bil birri, dengan kebaikan atau kebajikan, watan sauna angkusakum, dan kamu secara letterlek ya, dan kamu melupakan dirimu sendiri, watan sauna angkusakum, wa antum tatlunal kitab, dan kalian itu membaca Alkitab. Di sini maksudnya Alkitab itu tentu saja adalah Taurat dan itu ya. Wa antum tatlunal kitab afala taqilun, apa kamu tidak berpikir kan itu. Itu kalau kita terjemahkan secara letterlek, tetapi ketika diterjemahkan secara kontekstual, tidak tekstual, tentu saja pertanyaan itu bisa dirubah menjadi mengapa, tidak apa kan itu ya. Ya, mengapa kamu memerintahkan manusia dengan kebaikan? Albirru itu artinya kebaikan secara umum. Ada kebaikan apa saja ya? Artinya ketika kita menjadi orang yang dermawan, banyak bersedekah, sedekah kita itu termasuk juga bir. Kalau kita menjadi orang yang entengan, diri kita suka membantu orang-orang yang berada di sekitar kita, itu juga albir. Kalau kita berbakti pada orang tua, itu juga albir. Kemudian kalau kita itu menghambakan diri kepada Allah dengan baik, itu juga termasuk albir kan gitu. Nah, albir, biru, watan sauna angkusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Artinya dia tidak melaksanakan albirru tadi.
kan gitu, karena melupakan dirinya sendiri kan itu. Hampir dia tidak melaksanakan itu, dia malah melupakan, mengabaikan yang seperti itu untuk dirinya sendiri melaksanakan. Fatan sauna angkusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatslun alkitab, sedangkan kamu itu membaca Alkitab. Artinya membaca Alkitab, mengerti tentang Alkitab itu, mempelajari, membaca, mengerti tentang Alkitab itu, mengerti bahwa apa yang diperintahkan kepada orang lain tadi itu dampaknya positif kepada dirinya kan gitu. Ya, kalau kemudian dia berlaku seperti itu, tentu dampaknya negatif untuk orang yang ditegur oleh Allah ini. Di sini ini sebenarnya Allah itu menegur para pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang mereka itu mempelajari kitab Taurat, dan di situ banyak berita tentang tanda-tanda kedatangan Nabi yang terakhir, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka kemudian dengan ilmunya itu mereka memerintahkan orang lain, utamanya memerintahkan, mengasuh, menganjurkan kepada orang-orang Arab yang kafir, pagan, musyrik itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, akan tetapi diri mereka sendiri tidak beriman. Ya, justru malah tidak beriman. Nah, itu yang jadi masalah besar kan gitu. Nah, di satu sisi artinya secara kontekstual isinya seperti itu yang di dalam dijelaskan oleh Imam Baitawi ya di dalam kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Takwil kan itu. Jadi menjelaskan bahwa sebenarnya mereka berlaku seperti itu. Pendeta-pendeta Yahudi itu, rabi-rabinya Yahudi itu banyak memerintahkan orang lain, utamanya di situ adalah para tetangganya, sasaran dakwahnya dia sebenarnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari Arab gitu ya, kafir dari musyrikin gitu ya, untuk beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka justru tidak beriman kan gitu. Ya, afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berpikir kan gitu. Seharusnya kan tidak seperti itu kan gitu. Kalau dia menjadi pemimpin agama, tokoh, kalau dia menjadi dai, kalau ingin seruannya itu sukses sampai ke hatinya orang lain, mampu menggerakkan jiwa orang lain, mestinya dia tidak berlaku seperti itu kan gitu. Ya, mestinya dia konsisten dengan seruannya. Artinya ketika dia menyeru satu kebaikan, maka dia juga mengamalkan kebaikan itu. Ya, karena Nabi itu memang diutus untuk menjelaskan kitabnya. Ya, di samping untuk menjelaskan kitabnya, menjadi suri teladan seperti Rasulullah Muhammad SAW, seperti Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Di samping mengajarkan firman Allah, juga mengamalkan, memberikan keteladanan kan itu. Nah, kalau sikap setiap dai atau sikap seseorang itu seperti orang Yahudi yang seperti ini, ya tentu saja dakwahnya tidak akan sukses. Ya, sebagai pemimpin agama tentu saja nggak akan